Kembali lagi dengan channel Action Volley. Kali ini kita akan membahas sang legenda voli tanah air sang quicker Gugi Gustaman. Gugi Gustaman, seorang legenda voli Indonesia yang begitu dikenal oleh masyarakat di era 70 hingga 80-an, dialah yang pertama kali memperkenalkan pukulan cepat atau quick smash, bola-bola pendek di atas net yang selalu menjadi senjata mematikan bagi Gugi. Pengabdian Gugi Gustaman untuk olahraga voli selama 12 tahun, sebagai pemain nasional di era 70 hingga 80-an plus 20 tahun di jajaran pelatih timnas, membuktikan totalitasnya untuk bola voli tak berlebihan jika Gugi disebut legenda hidup bola voli Indonesia. Di tahun 70-an Gugi membawa gaya baru di kancah bola voli tanah air lewat gaya smash quick yang diperkenalkannya pada tahun 1973. Apa yang dilakukan Gugi boleh dibilang sebuah inovasi saat itu, maklum pada zaman tersebut. Gaya bermain tim bola voli di Indonesia masih konvensional. Smash dilakukan memanfaatkan umpan tinggi melambung. Namun Gugi melakukan sedikit variasi dan perubahan saat melakukan smash. Gugi melakukannya dengan cepat ketika bola berada sedikit di atas net satu bola. Jika di bulu tangkis kita mengenal ada king smash yang dilakukan sambil melompat yang dipopulerkan oleh Lim Swee King, maka bola voli memiliki Gugi smash. Smash cepatnya dengan variasi beragam, seperti bola pun, pull back dan lain-lain. Gugi mengaku, gaya quick smash-nya itu diperkenalkan oleh pelatih timnas saat itu yaitu Doppi Supin. Gaya quick smash ini awalnya diperkenalkan oleh timnas Jepang pada tahun 1972 di kejuaraan dunia. Gaya ini dilakukan untuk menyiasati postur pemain Jepang yang pendek dibandingkan dengan pemain Eropa dan Amerika Latin, dan terbukti Jepang sukses jadi juara dunia. Beliau juga orang yang menjadi pebola voli Indonesia pertama yang memperkenalkan double step alias dua gerakan sebelum melakukan smash sebagai variasi serangan. Gugi kemudian menularkan ilmunya kepada rekan-rekannya di timnas dan klub di LLIJ Bandung. Mengandalkan serangan yang bervariasi sebagai inti kekuatannya di LLIJ Bandung, klub yang dibela Gugi sejak pertama kali berdiri tahun 1973 menjelma sebagai kekuatan baru bola voli Indonesia. Di LLIJ langsung merebut mahkota juara nasional dalam debutnya di Kejurnas antar klub tahun 1973. Saat itu skuad di LLIJ yang berintikan Gugi, Miwan, Iwan Budiono, Undai Sunaryar, Roni dan Ahmad Yusuf menjadi dream team yang sulit ditaklukkan. Permainan mereka yang kompak, variatif dan penuh trik dalam menipu bloker lawan mampu memukau publik bola voli tanah air. Di LLIJ sendiri bukan klub pertama Gugi, ia pertama kali menimba ilmu bola voli pada tahun 1969 saat masih duduk di bangku SMA di klub Nesa Bandung. Selanjutnya dalam kurun waktu tahun 1971 sampai tahun 1973, ia bergabung dengan Sirna Galing, klub terkuat di Bandung saat itu. Gugi masuk tim nasional pada usia 19 tahun, ia dipanggil pelatnas. Berkat penampilannya yang cemerlang saat membawa tim junior Jabar menjadi juara nasional tahun 1971. Sejak saat itu, ia menjadi langganan timnas hingga pensiun pada tahun 1983. Saking kerasnya latihan ala Matsunori, menurut Gugi mereka berlatih dalam durasi 7 jam sehari, dari pukul 4 sore sampai pukul 11 malam. Itu berlangsung selama 8 bulan menjelang SEA Games tahun 1979. Perjalanan karir Gugi tidak selamanya mulus, justru di penghujung karirnya, ia diterpa musibah. Pada akhir tahun 1982, ia tiba-tiba mengalami kelumpuhan, akibatnya selama 4 bulan, ia harus istirahat untuk menjalani proses penyembuhan. Setahun kemudian, Gugi memutuskan untuk pensiun sebagai pemain, berbekal pengalamannya, ia pun langsung naik pangkat menjadi pelatih. Kiprah pertamanya adalah menjadi trainer tim putra yang dipersiapkan ke kejuaraan Asia tahun 1984 menggantikan Matsunori. Pada periode tahun 1986 sampai tahun 1993 Gugi tetap berada di jajaran pelatih timnas, namun kali ini ia dipercaya menangani tim putri bersama tim putih. Ia mempersembahkan medali perunggu SEA Games tahun 1993. Usai SEA Games tahun 1993, Gugi memutuskan untuk mundur dari tim nasional. Ia memilih kembali ke Bandung untuk lebih serius menekuni pekerjaannya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sikap Gugi lulun ketika bertemu Rita Subowo, Ketua PBVSI saat itu, pada tahun 1996,
Rita mengajak Gugi untuk kembali ke pelatnas. Setelah berpikir lumayan lama, Gugi pun menerima tawaran Rita. Dia langsung diserai tanggung jawab sebagai pelatih timnas putra yang akan berlaga di SEA Games tahun 1997. Gugi hanya 5 bulan menjadi pelatih timnas. Setelah datang pelatih Cina, Li Qiujian, ia pun turun pangkat sebagai asisten. Gugi setia mendampingi Li selama 10 tahun sampai tahun 2007. Setelah malang melintang di tim nasional, Gugi pulang kampung untuk menangani Alko Bandung. Klub yang juga ikut ia dirikan pada tahun 1979. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.